karena ngaji laduni itu tidak boleh di tempat tertutup. Ya paling enak ya sambil naik motor gini ngajar laduni. Keris apa benda-benda bertuah ya dulu ya, benda-benda bertuah, wong sakti, wong keramat, tempat angker dulu ya, ataupun binatang yang memiliki kelebihan itu kita beri gelar kiai ya, kita beri gelar kiai. Kiai setan kober, nah, itu keris tuh. Keris kiai setan kober misalnya. Keris kiai pedang naga puspa misalnya. Terus misalnya kiai Nogo Sosro, nah, mana dulu ya. Itu aslinya spiritual, dunia spiritual. Jangan jadi paranormal kan, aku udah lama. Aku udah lama, balian aku udah lama, bingung ngasih nama. Nih, supaya kalian semua bisa menama-namakan dan memahami siapa itu Kanjeng Ratu Segoro Kidul ya. Jadi untuk di dunia spiritual, supranatural, yang namanya laut itu semua disebut ratu karena gelar dari laut. Di dunia supranatural itu adalah ratu. Gelar dari gunung, sebutan kehormatan atau gelar. Untuk gunung itu disebut Prabu. Nah, maka para ahli supranatural menyebut gunung itu pakai Prabu depannya, Prabu Semeru, Prabu Slamet, Prabu Agung ya. Menyebut laut, semua laut disebut ratu. Laut selatan ratu, laut selatan, laut utara ratu. Nah, depannya pakai ratu. Benda-benda keramat, wong keramat, pusaka keramat, kiai. Kalau mungkin sosoknya perempuan nyai. Misalnya Nyai Mirah Delima misalnya. Gitu dulu ya. Kalau mau jadi paranormal, menjadi balian, jadi dukun, belajar sama saya, sama ahlinya. Ratu Segoro Kidul itu artinya laut wilayah selatan. Nah, ratu, kok ada ratunya? Ratu itu sebutan penghormatan untuk menyebut ciptaan Allah yang terbesar. Maka kita beri gelar ratu. Kemudian ciptaan Allah yang terbesar, ciptaan Tuhan yang terbesar yaitu gunung-gunung sebagai paku buminya, sebagai paku bumi. Ya, maka kita beri gelar kehormatan ya dengan sebutan Prabu Semeru, Prabu Galunggung, Prabu Salak, Prabu Dieng, Prabu Kelut. Nah, gitu dulu ya. Nah, benda-benda pusaka atau manusia-manusia sakti, keramat, memiliki kemampuan, ataupun hewan yang memiliki kemampuan, kelebihan seperti ya Slamet yang sapi itu. Walaupun itu hewan, tetap kita beri gelar. Tetap kita beri gelar kiai. Tetap kita beri gelar kiai. Ya dulu ya. Kiai Mirah Delima misalnya. Kalau kamu meyakini itu kodamnya perempuan ya Nyai Mirah Delima. Gitu dulu. Kiai Nogo Sosro, Kiai Sabuk Inten Nogo Sosro, artinya keris Sabuk Inten Nogo Sosro. Kasih nama depannya Kiai. Kiai Tongkat Sulaiman misalnya.
semua pusaka kita beri gelar kehormatan, penghormatan di depannya pakai kiai atau nyai, ya dulur ya. Ratu Segoro Kidul, apa itu Ratu Segoro Kidul? Ratu Segoro Kidul itu artinya laut wilayah selatan. Laut wilayah selatan itu artinya Ratu Segoro Kidul. Karena gelar untuk laut, gelar kehormatan, sebutan kehormatan untuk ciptaan Allah yang terbesar, ciptaan Tuhan yang terbesar. Kita menghormati penciptanya, maka ciptaannya yang terbesar itu sangat kita hormati, maka kita beri gelar di depannya adalah Ratu, ya. Nah, gunung juga sebagai ciptaan Allah yang terbesar, Tuhan yang terbesar. Untuk menghormati Sang Maha Penciptanya, maka kita hormati hasil ciptaannya yang terbesar itu, sehingga kita menyebut ciptaan yang terbesar itu dengan hormat, yaitu dengan memberi di depannya sebutan Prabu, ya. Prabu Semeru, Prabu Galunggung, Prabu Salak, nah, ya. Benda-benda keramat, benda-benda bertuah, termasuk pohon angker, termasuk sapi keramat, termasuk binatang apa aja lah yang memiliki kelebihan, ya, memiliki kemampuan, kesaktian, kita sebut kiai, walaupun itu binatang, ya, dulur ya, gitu. Terus saya ini saya ingin menambahkan, saya akan mengupas tentang arti dan makna dari acara malam satu suro, ya. Kasihan saya pada kalian dulur, ya. Rokok susah sekali nyalahnya nih, rokok Sampurna Aga. Jadi saya kasihan pada kalian semua yang masih sangat mengkeramatkan tentang malam satu suro. Nah, ini akan saya buka, saya jabarkan, saya jelaskan sejelas-jelasnya dulur ya, sambil jalan-jalan sambil muter-muter dulur ya. Suatu saat saya kupas nanti kitab Darmo Gandul, ya, kitab Darmo Gandul.
kitab Gatoloco, kitab Ilmu Tao, ya, kitab Ilmu Tao, kemudian kitab apa namanya, kitab andalannya atau biografi atau kitab pribadinya Al-Imam Al-Ghazali, ya, yaitu kitab Al-Munqidh Minal Jalal. Satu saat akan saya buka sambil jalan motor gini. Pokoknya sak ngocehnya dulu ya, sak ngocehnya. Karena saya bukan orang syariat, bukan guru torekot, bukan guru hakikat marifat. Saya guru yang berhak, yang boleh mengajar di alam terbuka dulu. Guru yang hanya boleh mengajar di alam terbuka. Saya ini amanahnya dari guru besar saya atau maha guru saya. Saya adalah guru, setelah sudah jadi guru, saya hanya berhak mengajar atau memiliki murid di alam terbuka. Artinya saya hanya berhak memiliki murid para musafir, tapi tidak berhak memiliki santri yang kayak di pondok-pondok pesantren, ngaji di pondok pesantren, kemudian mengajar di pondok pesantren, mengajar di dalam padepokan. Pokoknya saya tidak boleh mengajar di alam terbuka. Jadi kepala saya ini harus terbuka, langsung kelihatan dari langit. Nah, di situ saya boleh mengajar. Itu bagian saya dulu dari guru besar saya. Tugas yang didapatkan ketika wisuda dulu ya. Ketika di wisuda ada senior-senior saya yang menjadi guru padepokan, ada senior-senior saya yang menjadi kiai besar, langsung mendadak punya pondok pesantren besar, punya perkumpulan torekot langsung besar. Banyak senior-senior saya, teman-teman saya. Saya kebagian menjadi guru di alam terbuka dulu. Bukan karangan saya sendiri, itu wisuda saya waktu itu begitu. Insya Allah itu yang disebut dengan ilmu laduni dulu ya, yang akan saya ajarkan. Dan saya merupakan tangan kanan guru, kalau boleh saya sebut guru laduni saya dulu. Itu wisuda dari guru dulu, bukan karangan saya. Jadi wisuda sebagai tangan kiri guru ya dulur ya. Nah, dulur-dulur harus ketahui di dalam dunia laduni atau ilmu hakikat, kiri jauh lebih tinggi dulur daripada kanan. Kalau tidak percaya, lihat garis di kedua telapak tanganmu dulur. Garis di kedua telapak tanganmu, lihat dan amati mas secermat mungkin dulur ya. Perhatikan baik-baik. Di telapak tangan kananmu itu hanya bertuliskan angka 18 dulur. Baru angka Arab dulur ya, angka Arab. Angka Arab itu hanya angka 18. Tapi di tangan kirimu dulur ada bertuliskan angka 81 dulur. Tangan kiri jauh lebih tinggi deh, lebih mulia, lebih agung, lebih keramat, lebih dahsyat dari tangan kanan. Karena di telapak tangan kirimu ada angka dalam angkanya Arab, bahasa Arab, angka Arab itu bertuliskan 81 dulu. Sedangkan di kanan hanya 18, hanya angka 18. Nah itu bila 81 dan 18 kalian tempelkan jadi satu, kedua telapak tangan kalian, maka dua angka tersebut akan menjadi 81 ditambah 18 dulur. Jadi apa dulur? Jadi Asmaul Husna, nama-nama yang agung, yang indah milik Tuhan. Nama-nama Tuhan yang terindah, teragung. Berjumlah 99. Di dalam Islam disebut Asmaul Husna. Ya.
Asmaul Husna di dalam Islam namanya dulu. Jadi tangan kanan dan tangan kirimu itu harus dijadikan satu dulu ketika sedang manembah atau manekung atau menyembah atau nyawiji. Kedua telapak tanganmu harus dijadikan satu, dirapatkan agar terbentuk 99 kekuatan diri yang maha dahsyat, agar terbentuk, agar muncul 99 kekuatan diri yang super dahsyat. Di dalam Islam disebut Al-Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya, dan seterusnya dulu ya. Itu Asmaul Husna. Tadi kedua telapak tanganmu ternyata Asmaul Husna. Maka ternyata nasibmu, bahkan takdirmu sudah diberitahu oleh Allah, sudah ditentukan, yaitu tergantung keseriusanmu di dalam menempelkan kedua telapak tanganmu dan keistiqomahanmu di dalam menempelkan kedua telapak tanganmu itu. Nasibmu, takdirmu ada di situ. Kalau istilah Jawa atau istilah Jawa Tengah khususnya namanya manekung ya. Kalau di Jawa Tengah khususnya yang terkenal disebut manekung versi dari Sang Panembahan Senapati. Yang ini terakhirnya, di dalam rasa ada aku. Aku berkuasa atas segala sesuatu, keluar dari kodratku, dan seterusnya dan seterusnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita penekung dari ala Panembahan Senopati. Di dalam rasa ada aku. Aku berkuasa atas segala sesuatu. Titik dan seterusnya. Disebut menapung. Ada yang menyebut menyembah, ada yang menyebut sholat, ada yang menyebut sembahyang. Ya, dulu. Ada yang menyebut nyawiji, ada yang menyebut memanunggalkan. Yang saya sebut semua itu tadi adalah wajib di kamar khusus dulu ya. Harus di kamar khusus yang kita miliki sendiri dulu. Dan tidak ada yang boleh masuk kamar khusus itu, tidak ada yang boleh masuk selain kita sendiri dulu. Selain kita sendiri tidak ada yang boleh masuk. Walau itu anak maupun istri tidak boleh masuk dulu. Namanya kamar khusus. Kamar khusus ya hanya untuk kita sendiri. Itu kamar khusus dulu. Alhamdulillah. Ya seperti inilah dulu ya kalau ngajar laduni. Tanpa saya rencanakan, tanpa saya pikir. Begitulah laduni. Karena hakikatnya bukan saya yang sedang berbicara dulu. Kalau saya berbicara, saya mah pengennya ngomongnya banyak. Sesuai dengan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari, pengen tak bongkar semua. Tapi tidak semudah itu dulu di dalam membuka atau menyampaikan kepada orang lain. Dibikin lupa sama Al-Haq. Dibikin lupa sama Al-Haq.
Kalau ilmu kita banyak, kalau dibikin cuma lupa sama al-haq, ya kita nggak bisa apa-apa dulu. Nggak bisa ngajar orang lain, apalagi berpenyampaian seperti saya ini. Bokong sudah panas, ya pantat sudah tepos, tenggorokan mulai kering. Sepertinya sudah waktunya ngopi. Waduh, angkringannya tutup. Buka dah. Angkringannya tutup. Belok kiri harusnya terus, bos. Apalagi tidak